di sini saya akan menjelaskan materi tentang faktor komputer. Jadi ada 8 faktor komputer. Yang pertama itu sistem komputer secara umum, kedua itu peralatan masuk teks, ketiga itu peralatan penampilan posisi dan petunjuk, keempat yaitu peralatan output, kelima yaitu pencetakan, keenam memori, ketujuh format penyimpanan data, dan terakhir yaitu kecepatan. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu sistem komputer secara umum. Jadi sistem komputer secara umum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen yang saling bekerjasama untuk mengolah data menjadi informasi. Jadi komponen utama yang sering digunakan dalam sistem komputer itu meliputi hardware, itu perangkat keras, merupakan bagian fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Contoh itu seperti CPU, monitor, keyboard, mouse, printer. Terus ada software, itu perangkat lunak, yaitu program atau aplikasi yang digunakan untuk menjalankan perintah terutama pada komputer. Contoh seperti sistem operasi Windows, Linux. Aplikasi itu seperti Microsoft Word, Excel. Terus ada brainware, itu pengguna, itu orang yang menggunakan atau mengoperasi komputer. Contoh siswa, guru, programmer. Ketiga itu peralatan penempatan posisi dan penunjuk. Jadi peralatan penunjuk digunakan untuk mengontrol cursor atau pointer di layar komputer agar dapat memiliki menu atau objek. Contoh mouse untuk klik atau double klik. Itu typeboard itu terdapat pada laptop, dan typeball itu bola yang diputar untuk menggerakkan pointer. Itu stickman itu digunakan pada layar sentuh. Materi yang keempat yaitu peralatan output. Jadi peralatan output adalah alat yang digunakan untuk menampilkan hasil atau proses komputer kepada pengguna. Jadi contoh itu seperti monitor itu menampilkan teks, gambar, dan video. Kalau speaker itu mengeluarkan suara, handphone itu untuk mendengar audio secara pribadi. Contoh pengguna yaitu setelah mengetik dokumen, hasilnya ditampilkan di layar monitor. Yang kelima itu percetakan. Jadi percetakan adalah proses menghasilkan output dalam bentuk fisik, yaitu jenis printer, yaitu printer inkjet itu mencetak dengan tinta cair, cocok untuk gambar berwarna. Sedangkan printer laser itu mencetak cepat dengan toner, itu cocok untuk dokumen. Kalau printer dot matrix itu biasanya untuk cetak rangkap atau stroke. Contoh pengguna itu seperti mencetak tugas mahasiswa atau tugas sekolah yang menggunakan printer agar dapat dikumpulkan dalam bentuk kertas. Yang keenam yaitu memori. Jadi memori adalah tempat untuk menyimpan data dan program, baik sementara maupun permanen. Jadi ada dua jenis memori. Yang pertama itu RAM. Jadi RAM itu bersifat sementara, data akan hilang saat komputer dimatikan. Jadi digunakan saat menjalankan program. Di contoh itu membuka aplikasi atau game. Yang kedua itu ROM, itu bersifat permanen, yaitu penyimpanan instruksi data berkomputer. Contoh itu BIOS pada komputer. Yang ketujuh itu format penyimpanan data. Jadi format penyimpanan data adalah jenis atau ekstensi file yang digunakan untuk menyimpan data dalam komputer. Jadi contohnya itu contoh format itu seperti dokumen, gambar, video, audio. Contoh pengguna itu penyimpanan tugas dalam format itu seperti PDF agar mudah dibuka di berbagai perangkat. Yang kedelapan itu kecepatan prosesor. Jadi kecepatan prosesor itu menunjukkan seberapa cepat CPU dalam memproses data. Biasanya diukur dalam GHz. Faktor yang mempengaruhi kecepatan yaitu jumlah core atau inti prosesor. Jadi contoh yaitu prosesor 3.0 GHz lebih cepat dibandingkan 2.0. Komputer dengan prosesor cepat dapat membuka banyak aplikasi sekaligus tanpa lock. Contoh pengguna yaitu laptop dengan prosesor tinggi digunakan untuk editan video atau bermain game karena membutuhkan kinerja yang cepat. Jadi kesimpulannya adalah semua komponen dalam sistem komputer saling berhubungan. Perangkat input memasukkan data diproses oleh CPU,
dengan bentuk memori, lalu hasilnya ditampilkan melalui perangkat output atau dicetak. Kecepatan dan format penyimpanan juga mempengaruhi kinerja serta kemudahan pengguna komputer. Jadi sekian dari presentasi.